Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 18, yaitu DHCP server. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang konsep DHCP, di mana kita akan belajar terlebih dahulu apa itu DHCP, lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP server, dan yang terakhir yaitu fixed address DHCP server. Oke, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa itu DHCP dan bagaimana konsep DHCP. Nah, jadi DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi atau pemberian penerus ataupun penerima IP address ya. Jadi DHCP itu merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, ataupun penerima IP address. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nantinya semua virtual machine akan memiliki IP address. Contoh di sini ada 10.10.10.2, lalu 10.10.10.3, lalu ada 172.16.1.x. Ini nanti akan didapatkan melalui router Debian. Jadi nanti klien Ubuntu server 1, server 2 itu tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ataupun manual lagi. Kenapa? Karena jika kita menggunakan static IP address itu terdapat kelemahan atau kekurangan, yang mana jika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat kita, ditakutkan nantinya akan bentrok dengan perangkat lain yang berada dalam jaringan yang sama. Contoh di sini server 1 berada pada jaringan yang sama dengan server 2, dan jika server 1 menggunakan 10.10.10.2 sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.10.2 karena tidak tahu bahwa IP address tersebut sudah digunakan, maka nantinya akan terdapat bentrok IP address dan akan membuat error. Jadi itu merupakan kekurangan dari cara menggunakan IP address secara statik. Nah, dengan DHCP server, maka kita akan menghindari hal tersebut, yang mana jika 10.10.10.2 sudah digunakan, maka 10.10.10.2 itu tidak akan digunakan oleh perangkat lain lagi, sehingga perangkat lain akan menggunakan IP address yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya pada konfigurasi DHCP server ini hanya kita akan lakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja. Jadi pada pembahasan sebelumnya yang saya menjelaskan tentang konsep DHCP server itu, anggap saja sebagai contoh bahwa saya mencontohkan jika server 1 dan server 2 itu menggunakan DHCP server, namun untuk sekarang kita tidak akan melakukan konfigurasi DHCP server pada server 1 dan server 2 terlebih dahulu. Lalu nanti klien Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Oke, langsung saja pada router Debian. Ya, di sini pastikan bahwa Debian sudah bisa ping google.com ataupun ping 88. Bisa. Oke, ini sudah bisa. Oke, yang pertama kita akan menginstal terlebih dahulu software ataupun tools yang akan digunakan untuk menyediakan DHCP, yaitu apt install isc/dhcp/server. Di sini kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu ketik apt install isc/dhcp/server. Tunggu, lalu kita hit enter. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini masih terdapat banyak error ya. Tidak apa-apa teman-teman, jangan khawatir, karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi maka error-error ini akan hilang. Jadi memang wajar ketika proses instalasi DHCP server pada pertama kali itu memang banyak error seperti ini. Setelah itu kita masuk ke nama Kenapa banyak error? Karena di sini kita belum setting interface mana yang akan kita gunakan atau kita berikan DHCP. Nah, karena sesuai pada topologi saya ingin memberikan DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Jadi di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu saya akan lihat IP address-nya. Nah, interface yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah interface Envo 9 ya, yang ini, sehingga yang kita masukkan ke manual ini itu ada konfigurasi interface V4, ini adalah Envo 9. Lalu kita Ctrl X, ya, udah kita enter.
Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya, yaitu masuk ke dalam Di sini kita scroll ke bawah. Jadi ini sudah ada konfigurasinya, maka kita tinggal menggunakan saja, yaitu pada tabel slightly different configuration for all internal subnet. Dari subnet sampai tanda kurung itu pakarnya kita hapus ya teman-teman. Jadi anggap saja kalau misal konfigurasi yang ada pagar itu dia konfigurasinya mati atau disable karena ini berada pada komentar. Sekarang kita tinggal ganti IP-nya saja. Jadi Debian atau ISC DHCP servernya sudah menyediakan template sehingga kita cukup mengganti IP address-nya saja. Karena kita akan memberikan IP 172.16.1.0, maka di sini kita akan ganti subnetnya menjadi 172.16.1.0. Lalu untuk next-nya itu 255.255.255.0 atau /24. Lalu untuk linknya sendiri itu yang akan digunakan itu berapa sampai berapa, itu bisa kita konfigurasi. Nah, saya ingin 172.16.1.10 sampai titik 100, yaitu 172.16.1.100. 172.16.1.10 lalu sampai 100. Jadi IP address yang akan kita gunakan oleh klien adalah 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Lalu untuk option domain name-nya di sini bebas, kalian bisa gunakan apa saja. Di sini saya contohkan tiara.com. Lalu di sini terdapat option router, dan yang mana ini digunakan sebagai gateway ataupun IP address ya, yang mengarah ke router Debian ini, yaitu 172.16.1.1. Ini merupakan IP address pada interface endpoint 9 pada Debian router. Lalu untuk broadcast-nya adalah 172.16.1.255. Lalu kita Ctrl X ya, kemudian kita enter. Lalu kita akan merestart ISC DHCP servernya dengan systemctl restart ISC DHCP server. Ini masih ada kesalahan ya teman-teman. Jadi untuk yang slightly different configuration for an internal subnet itu harusnya dipakai ya teman-teman. Jadi pagarnya itu tidak dihapus. Lalu kita Ctrl X ya, lanjut enter. Kemudian kita restart lagi. Oke, berhasil, maka konfigurasi dari DHCP servernya sudah selesai. Kita coba ke Ubuntu client. Nah, sekarang saya akan coba request IP address melalui Ubuntu desktop, dimana sekarang IP addressnya itu 172.16.1.2. Di sini kita bisa masuk ke setting saja, lalu network, lalu yang wireless, lalu kita bisa klik yang ini, grid ini, lalu ke IPv4. Nah, jadi ini masih manual ya. Jadi ini merupakan IP address yang kita setting sebelumnya. Sekarang kita ganti menjadi automatic, lalu kita apply. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP address. Oke, ini masih belum mendapatkan IP address ya. Kita ke setting lagi. Di bagian connected itu kita bisa disable enablekan. Lalu di sini kita lihat IP-nya. Oke, berhasil, dia sudah mendapatkan IP address yaitu 172.16.1.10, yang mana pada konfigurasi DHCP servernya itu kita mengonfigurasi IP-nya yaitu 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100, dan klien mendapatkan IP address yang pertama yaitu 172.16.1.10. Sekarang kita coba ke google.com. Oke, ini dia sudah berhasil, dia sudah mendapatkan IP address. Sekarang kita coba ping ke server 1 dan server 2. Oke, dia berhasil ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu fix IP address DHCP server. Yang mana pada materi kali ini kita akan membuat klien Ubuntu itu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika menerapkan bahwa klien Ubuntu ini memiliki IP 172.16.1.24 misal, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi tidak akan ada virtual machine ataupun klien lain yang akan mendapatkan IP 172.16.1.24 karena itu sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Oke, jadi di sini kita coba cek IP address. IP dari klien Ubuntu itu sudah mengikuti melalui DHCP server, yaitu 172.16.1.10. Konfigurasi itu kita harusnya masuk ke dalam lalu kita cari template yang Fantasia, kita hapus buttnya sehingga dia keluar dari komentar. Nah, di sini dia akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yaitu 172.16.1.24 secara permanen, yaitu dengan kriteria MAC address. Oke, di sini terdapat parameter hardware Ethernet, yang mana pada hardware Ethernet ini kita harus memasukkan MAC address Ubuntu desktop. Di sini saya sudah memasukkannya, saya sudah inputkan MAC address Ubuntu klien. Jadi cara melihatnya itu kalian bisa mengetikkan IP pada Ubuntu klien. Lalu lihat link Ethernet ini dia adalah MAC address-nya. Nah, saya sudah masukkan MAC address-nya ke dalam hardware Ethernet. Di sini saya tinggal konfigurasi IP address-nya berapa yang saya ingin berikan secara permanen. Saya akan berikan 172.16.1.24. Lalu kita Ctrl X, dan enter. Lalu kita system ctl desktop esc DHCP. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP klien pada Ubuntu klien. Nah, di sini kita bisa ke setting. Lalu untuk connected kita bisa disable enable kan. Nah, sekarang kita lihat IP address-nya. Nah, sekarang Ubuntu klien sudah memiliki IP address yaitu 172.16.1.24 dan ini akan permanen sehingga Ubuntu kliennya tidak akan memiliki IP address lainnya lagi. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang DHCP server. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.